Penetapan tersangka wartawan rekan Pers Lampung Utara meminta Polres Lampung Utara kaji ulang kasus. Lampung Utara, Lampung, dimensitv.news.com. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara Ibtu Stef Boyo memberikan penjelasan terkait penetapan tersangka terhadap Franklin Delano, yang merupakan wartawan salah satu media online dalam kasus tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap anggota TNI AL Kimal Lampung di TKP Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur. Kasat Ibtu Boyo menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Franklin Delano dan 5 orang pelaku lainnya sudah sesuai dengan prosedur, di mana penyidik Satreskrim telah melakukan serangkaian proses penyidikan. Penetapan tersangka terhadap para pelaku sudah sesuai dengan prosedur dengan berdasarkan penyidikan dan alat bukti lengkap yang dikumpulkan oleh penyidik, kata Ibtu Boyo. Selasa, tanggal 8 Mei tahun 2024. Lanjut Kasat Reskrim, penyidik juga sudah melakukan upaya komprehensif dan hati-hati dalam kasus ini, dengan cara mengkonfrontir saksi-saksi di lapangan, menganalisa petunjuk digital, berkoordinasi dengan ahli untuk menganalisa hasil visum korban, serta melaksanakan rekonstruksi reka ulang kejadian. Pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2023, berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Kota Bumi P21, dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan tahap 2 guna proses penegakan hukum lebih lanjut, beber Kasat Reskrim. Para tokoh pers menerjemahkan rilisan yang dibuat pihak Polres Lampung Utara yang mana dikatakan proses penetapan wartawan sebagai tersangka pada saat meliput. Langkah polisi sudah sesuai prosedur. Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024. Menurut Deverizan Ketua Umum KWIP mewakili para tokoh pers dan jurnalis di Lampung Utara, bahwa informasi yang disampaikan dalam rilisan itu tidak sepenuh merupakan fakta atas dilibatkannya wartawan yang sedang bertugas menjadi bagian dari tersangka. Pasalnya diungkapkannya dalam rilis tersebut, bahwa kepolisian telah menggunakan petunjuk digital dan telah mengkonfrontir dan juga telah melakukan rekonstruksi. Bukankah dalam konfrontir, wartawan itu yang telah ditetapkan tersangka juga memiliki saksi dan bukti digital yang sama yang dimiliki polisi. Kemudian bukti digital dan reka ulang yang mana yang menyatakan bahwa wartawan itu bersalah atau terlibat. Wartawan itu hanya meliput dan pergi dari lokasi. Dan ini diperjelas oleh kelima masyarakat yang juga semestinya menjadi saksi. Kemudian bukti digital. Di dalam bukti digital itu, berupa video dan juga sudah tayang di berbagai pemberitaan. Di sana sudah jelas bahwa wartawan itu tidak melakukan apa kecuali hanya meliput. Mengenai konfrontir berupa rekonstruksi, di sana terdapat 2 versi, yang masing-masing pihak memiliki saksi dan fakta kejadian itu masih buram atau kurang jelas. Lantas prosedur yang mana yang dipakai atau versi mana yang dipakai kepolisian? Karena ini publik harus tahu dan diperjelas, terang Deverizan Ketua Umum KWIP. Jadi lanjutnya, wartawan yang dituduh tersebut harus dibebaskan dengan kepolisian dan Kejari mengkaji ulang tuduhan itu. Karena inilah faktanya. Liputan, Helen Saputra Mandola Eskong, Kepala Biro Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, mengabarkan untuk dimensitv.news.com. Inspirasi membangun daerah.